Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Surya Pratama dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi Islam. Adapun yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian komunikasi Islam. Komunikasi menurut Webster's New Collegiate Dictionary adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem negatif, lambang, tanda-tanda atau tingkah laku dalam bahasa Arab. Komunikasi sering menggunakan istilah tawasul dan ittisal yang merujuk pada kata dasar wasala. Islam menurut Jurjani dalam buku Al-Ta'rifat yakni kerendahan dan ketundukan terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat beragam definisi Islam yang saling melengkapi, namun bagi penulis lebih cenderung untuk lebih menangkap makna Islam lewat makna bahasa. Komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yang pertama itu komunikator, kedua pesan, ketiga media, keempat komunikan, dan kelima efek. Dan selanjutnya saya akan membahas fungsi komunikasi Islam. Fungsi komunikasi Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama itu fungsi informasi. Informasi adalah kehidupan, karena sejak lahir seluruh perangkat utama menyerap informasi seperti mata, telinga, dan hati. Sebagai perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Selain alat penangkap informasi, Allah juga menyiapkan perangkat untuk menyampaikan kembali informasi yang telah ditangkap kepada orang lain. Alat itu adalah lidah, dua bibir, dan segala hal yang terkait. Prinsip dasar agama Islam dalam menyebarkan informasi adalah penutup rapat informasi yang tidak baik yang terkait dengan orang lain, terutama yang terkait dengan masalah pribadi. Islam melarang namimah atau mengungkapkan kejelekan orang lain dan mengategorikan perbuatan ini sebagai salah satu dosa besar. Islam melarang orang yang bermimpi jahat untuk menyampaikan isi mimpinya kepada orang lain. Yang kedua yaitu fungsi meyakinkan. Fungsi meyakinkan artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa, bahkan bukan sekadar menerima dengan sukarela. Mereka yang merasa mantap dengan penjelasan tersebut bisa menjadi pendukung ide itu. Fungsi meyakinkan dalam komunikasi Islam bisa dicapai diantaranya dengan metode hiwar atau dialog dan jidal atau debat. Hiwar dilakukan dengan suasana santai, saling mengemukakan pendapat dengan tenang. Mungkin di dalamnya juga terjadi tarik ulur dan akhirnya berujung kepada suatu kesepakatan mendukung ide bersama atau salah satu ide yang lebih baik. Yang ketiga itu fungsi mengingatkan. Lupa adalah sifat yang tidak bisa berpisah dari manusia. Sifat ini sudah ada sejak adanya manusia pertama, Adam alaihissalam. Ibnu Mansur dalam Lisan Al-Arab mengatakan bahwa di antara rahasia penamaan manusia dengan istilah egati karena manusia memiliki sifat pelupa. Pendapat Ibnu Mansur itu disandarkan kepada pemahaman Ibnu Abbas tentang Quran surah Taha ayat 115 yang mengisahkan tentang sebab Adam melanggar perintah Allah untuk memakan buah pohon al-khuldi. Ternyata memakan buah tersebut dikarenakan lupa. Lupa didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengingat kembali suatu hal yang diperlukan pada saat yang diinginkan. Yang keempat itu fungsi memotivasi. Manusia dalam hidupnya memerlukan charge karena semangat hidup manusia secara umum tidak stabil. Charge itu disebut dengan motivasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan motivasi hidup seseorang menjadi tidak stabil. Menurut Al-Kirmani, penurunan kualitas manusia itu bisa disebabkan oleh 3 faktor, yaitu jiwa, fisik, dan eksternal. Adapun jiwa tergantung dari kekuatan yang dimiliki manusia, yaitu kekuatan akal, kekuatan marah, dan kekuatan syahwat. Ham atau galau dengan masa depan dan hazn atau sedih dengan masa lalu adalah suatu penyakit yang menyerang akal. Jumd atau pengecut adalah penyakit yang menyerang kekuatan marah.
sedangkan bulk atau bakhil adalah penyakit yang menyerang kekuatan syahwat. Yang kelima itu fungsi sosialisasi. Manusia dalam hidupnya tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan. Banyak teori yang menjelaskan tentang teori kebutuhan, dan diantaranya yang paling terkenal adalah teori Maslow. Dalam bukunya Motivation and Personality, Maslow memberikan 5 jenjang kebutuhan pokok manusia. Di antara 5 jenjang kebutuhan itu, kebutuhan untuk disayangi oleh orang di sekitarnya ditempatkan oleh Maslow pada urutan ketiga. Apapun komentar orang tentang teori ini, kebutuhan kita semua untuk bisa diterima dan dihargai. Tidak mungkin sosialisasi dilahirkan tanpa komunikasi. Dalam Al-Quran, fungsi sosialisasi disebut dengan ta'aruf, dan di dalam hadis Rasulullah menyebut dengan mukhalatah. Ta'aruf adalah salah satu metode komunikasi yang efektif. Dengan ta'aruf, hubungan antar manusia menjadi tersambung. Ta'aruf yang baik akan melahirkan keinginan untuk saling membantu, bahkan ke tingkat saling mengayomi. Adapun yang keenam itu fungsi bimbingan. Di antara fungsi komunikasi adalah untuk membimbing manusia. Tidak semua kita mampu membaca kemampuan kita sendiri, dan tidak semua kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Padahal hidup tidak pernah sepi dari masalah. Disinilah manusia memerlukan orang lain untuk membimbingnya mencari solusi atau mengarahkan ke tempat yang tepat. Dalam istilah komunikasi Islam, fungsi bimbingan ini disebut dengan irsyad. Ada 4 egat utama aktivitas komunikasi dalam membimbing seseorang. Yang pertama itu membimbing orang untuk melakukan perbuatan baik dan menangkal mereka untuk melakukan perbuatan yang negatif. Yang kedua, memperbaiki atau memulihkan kondisi mereka yang sudah rusak. Yang ketiga, mengarahkan orang untuk menemukan potensi yang mereka miliki. Dan yang keempat, mengembangkan potensi manusia agar lebih maksimal. Ya, itulah tadi pembahasan dari materi saya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.